Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, penerapan iman dan takwa di dalam kehidupan kita. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru-guru kita akan semakin melebarkan pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya kita hidup dan di mana nanti kelak kita akan berakhir. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Roni yang akan dijawab oleh Ustadz Yusya. Silakan Bapak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni. Saya mau bertanya Ustadz. Saya punya tetangga. Orangnya rajin beribadah, suka bersedekah, dan rajin pula puasa sunnahnya. Tapi sama tetangga tidak pernah akur. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana tetangga saya ini dan bagaimana dengan amal ibadahnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Roni silakan. Ustadz Yusya. Baik. Bu. Punya tetangga model begitu enggak? Punya enggak? Ngeselin banget. Jangankan ini ngeliat mukanya aja kita udah enek gitu ya. Tadi pertama yang perlu dipahamin begini. Kalau iman itu digandeng dengan amal solih. Kalau dia masih kategori orang beriman, maka amal-amal perbuatan yang dilakukan dengan catatan tadi masih beriman, masih bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ditanya apakah sempurna keimanannya, masih kurang nih. Karena Nabi mengatakan salah seorang yang beriman itu falyukrim jarahu, orang yang memuliakan tetangganya. Jadi kalau mau kesempurnaan iman itu ditunjukkan bukan hanya dengan lisan saja, tapi dengan amalun bil arkan, dengan perbuatannya, amal solihnya. Amal solih itulah yang menegaskan tentang kategori orang yang beriman itu. Sekarang bagaimana mau sempurna imannya kalau tetangganya nggak nyaman sama dirinya? Jangan, ibu jangan begitu, jangan ditiru. Itu orang begitu hidup udah didoain mati. Jangan, ya bu, jangan. Kalau kita mau sempurna tadi syaratnya 3. Iman kita kudu kuat, rajin ngaji. Orang bilang ibu-ibu jangan ngaji, jangan dengerin. Jangan, saya malah heran kenapa udah tua malah kagak mau ngaji. Ibu tahu siapa? Ada dah, udah yang diomongin, udah nggak boleh. Ada itu, jangan. Tasdikun bil kalbi, harus benar dalam hati. Yang kedua iqrarun bil lisan, harus ngomong dengan kebaikan. Orang muslim itu ngomongnya kagak ada yang lemes, lembut. Apalagi sama tetangga. Kenapa? Kalau dia meninggal yang menolong pertama keluarganya yang di kampung apa tetangga? Tetangga apa keluarga di kampung? Makanya jangan judes-judes punya bibir. Yang ketiga amalun bil arkan. Tunjukin orang beriman itu bisa kelihatan dari akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, sempurna keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Habibana silakan, ada yang mau ditambahkan? Subhanallah, saya mau tanya sama Ustadz Yusa. Dia bilang emangnya ada yang melarang ngaji ibu-ibu, tapi buktinya ibu-ibu banyak banget. Masya Allah, ibu-ibu banyak gak? Kira-kira ada faedahnya gak ngaji? Betul. Udah ngasih makan anak-anaknya? Alhamdulillah, berarti hebat. Jadi nggak lupa anak-anak, suami udah diaturin semuanya. Makanya alhamdulillah. Ngaji, jadi pulang ngaji bisa makin mendidik anaknya lebih baik lagi, berkualitas. Jangan cuma ngasih makan aja, ngasih makan rohani supaya akhlaknya mulia, supaya bisa menghargai yang lebih tua, supaya bisa berbaik sama tetangga. Itu makanannya makanan nasi apa makanan ilmu agama? Nah inilah berarti ngaji penting apa tidak? Alhamdulillah. Jadi jangan ngelarang. Terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sri yang akan dijawab oleh Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Sri Hidayati dari Majelis Taklim Herunisa Asafiyah Al-Barkah.
Tadi saya sudah mendengar tentang iman dan takwa Pak Ustadz. Tapi di sini saya kepingin hidup kita ini sukses di akhirat Pak Ustadz. Lalu bagaimana caranya untuk agar saya dan teman-teman maupun anak cucu keturunan saya semua bisa mempertahankan iman sampai akhir hayat, lalu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin, amin. Makasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Pengen nanti bahagia di akhirat. Tapi Rasulullah menganjurkan dua-duanya tadi. Dunia dan akhirat. Cuma akhirat lebih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik. Jadi lebih kejar. Mungkin maksudnya ibu begitu ya. Di dunia bahagia, akhiratnya lebih bahagia. Itulah makanya dibarengi dengan amalan soleh. Allah sudah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. 4 perkara ini. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini surat ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah ketika menerangkan tentang Al-Qur'an, ketika membahas masalah surat ini, ya Allah, kalau seandainya Quran itu turun hanya surat wal asri, lakafat katanya. Cukup untuk bahagia dunia dan akhirat. Syaratnya 4. 1, beriman. Yakin bahwa Allah itu maha bisa. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengar. Allah akan membalas segala perbuatan kita. Bahkan ucapan kita harus hati-hati, kata Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau berbicara jangan nyakiti orang lain, jangan merendahkan orang lain, jangan melarang orang ngaji. Jangan melarang orang ngaji. Justru Rasulullah menyuruh talabul ilmi faridah. Belajar ngaji itu wajib. Betul apa betul? Melarang melawan Rasul. Ini naudzubillah. Dari amanu, iman. Bahwa kita semuanya, bahwa rizki kita yang menentukan siapa? Hidup siapa yang menjadikan? Mati siapa yang mematikan? Inilah orang Islam. Segala-galanya yakin ini. Subhanallah, tahu iman. Wa amilus salihat. Berbuatlah baik. Baik itu menurut Islam, menurut agama. Bukan baik menurut masing-masing. Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh, itulah yang baik. Allah melarang dan Rasulullah melarang, yakin itu adalah tidak baik. Yang kedua. Yang ketiga, jangan hanya untuk diri sendiri. Wa tawasau bil haqqi. Ini penting ini. Kadang-kadang orang yang penting saya baik, saya sholat, saya puasa, saya Ramadan, saya etikaf, saya sedekah. Tapi lihat, orang lain berbuat tidak baik, nasihati. Suaminya makan dari yang korupsi, dicegah. Kalau ada istrinya berbuat maksiat, suaminya cegah. Jangan sampai takut sama... Kok enggak jujur, Bu? Jangan takut sama... istri, begitu juga istrinya, lembut, tinggal lemah lembut. Anaknya, jaga, jangan sampai anaknya foya-foya, akhirnya yang kena tulah bapaknya sekarang. Betul apa betul? Kadang-kadang anaknya nggak enak, kesian. Mungkin jangan-jangan ibunya nyuruh-nyuruh, jangan-jangan nih. Ini, kasih ini. Setelah terjadi kejadian, siapa yang rugi? Coba, tawasau. Kasih, tapi bapak juga jangan ego ketika istrinya memberi nasihat. Dengerin barangkali baik, ambil tetangganya, watawasau, saling. Sebagai pejabat, dengerin rakyat. Jangan sampai merasa dirinya pejabat. Jangan merasa dirinya kuat. Sebagai polisi, TNI, dan yang lain-lainnya, penegak hukum, dengerin suara rakyat. Karena kadang-kadang benar. Jadi saling ingat mengingatkan. Ulama begitu. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat dan terakhir, ingatkan harus sabar. Dunia ini ada yang punya siapa? Allah. Maka kita minta sama Allah. Tapi kalau minta sama Allah, tolong jangan maksa Allah. Ya Rob, saya pengen mobil ini ya Rob. Kalau engkau enggak berikan saya mobil ini enggak usah. Wah, jangan. Ya Rob, saya mau nikah sama si Fulana. Fulana pengen nikah sama Fulan. Ya Rob, kalau enggak lebih baik saya loncat. Jangan. Ya Rob, saya pingin ya Allah mudah-mudahan jadi berkah.
keluarga berkah, pengen punya anak ya Rob, pengen punya anak ya Allah. Mudah-mudahan kau karuniai anak yang soleh soleha. Jangan sampai pengen punya anak, anaknya bikin malu orang tuanya sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya? Jangan maksa. Ya Rob, kenapa saya nggak dikasih anak ya Rob? Engkau nggak adil ya Rob. Ya Rob, suami saya kok pas-pasan begini ya Rob. Ya Rob, istri saya kok begini. Jangan, itu yang dikasih insya Allah yang terbaik. Kita minta yang terbaik. Mudah-mudahan Allah kasih. Jadi ketika kita minta, jangan maksa Allah. Tunggu waktunya. Nah inilah sabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Bahagia dunia dan akhirat. Nah, Habibana, kita masih ada waktu. Mungkin kalau kita lebarkan berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kita menginginkan akhirat tentu saja yang sukses. Tetapi di lain sisi Allah menggunakan terminologi, hati-hati, dunia ini adalah permainan. Ya. Jadi maknanya seperti apa sebenarnya, Beb? Nah, maksudnya dunia permainan, bahkan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian. Mata'ul ghurur, hanya sekedar tipu daya, menipu. Dunia, kenapa? Karena sering dibawa dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini biasanya, waduh, kalau sudah pegang jabatan lupa daratan. Jangankan rakyat, istri aja lupa. Betul apa betul? Padahal yang malam sholat qiyamul lail istrinya supaya bapaknya naik jabatannya. Setelah naik jabatan, ada apa tidak? Oh, suaminya kerja keras, pengen supaya membahagiakan istri. Istrinya keluar terus saja. Ke mall, ke sana, ke sini. Pengajian ada, tapi ke mallnya lebih banyak. Yang dikritik ngajinya. Kan aneh bin ajaib. Ini luar biasa. Jadi kita harus makin dekat sama Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai kita dunia kita melalaikan kita. Kita senang bahagia dunia boleh, pakai mobil bagus boleh, gunakan bersyukur kepada Allah. Ketika kita punya baju bagus, ibu-ibu, gunakan depan. Nah, depan siapa ibu-ibu? Benar ini. Jangan di rumahnya pakainya. Mending kalau daster aja, daster yang sudah 20 tahun yang lalu. Dipakai lagi, pakai lagi. Pas keluar, bagus. Pas terakhir bilang, Pak, udah cantik belum? Cantik belum? Keluar. Ada apa tidak kira-kira? Ada. Alhamdulillah, makanya suruh ngaji. Ibu-ibu suruh ngaji. Supaya tahu suaminya diutamakan. Muliakan suaminya, mau keluar. Suaminya udah makan apa belum? Anak-anaknya sudah diatur belum? Betul apa betul? Ini yang diajarkan dalam ngaji enggak? Perhatian kepada anak, didik anak, suami hormati, muliakan, jangan sampai menyakiti hati suami. Betul apa betul? Setuju apa tidak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya Ibu Nasroh yang akan dijawab oleh Ustadz Yusa. Mungkin mic-nya bisa di-share? Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nasroh. Saya mau bertanya Pak Guru. Iman kita kan yazid wa yankus. Bertambah, kadang berkurang. Pertanyaan saya, gimana caranya supaya iman kita tetap stabil, tidak naik turun begitu. Baik. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkatu. Baik, pertanyaan Ibu Nasroh kita akan jawab tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.